Presiden Prabowo saksikan demo laut TNI Angkatan Laut di Teluk Jakarta. 10 negara ikut meriahkan MKK Internasional 2025 di Wajo. Makassar jalani verifikasi kota sehat, API pastikan program bukan sekadar seremonial. Dandim ingatkan pemuda Makassar waspada hoaks perang hibrida. Suasana di Teluk Jakarta terasa berbeda. Langit Jakarta menjadi saksi kemegahan armada laut Indonesia. Dari atas KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat, RJW 992, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan langsung demo laut dan sailing pass di acara Presidential Inspection pada Kamis, 2 Oktober 2025. Komandan Gugus Tempur Laut Koarmadai, Laksamana Pertama TNI Nurlan, dipercaya menjadi komandan Satgas dalam atraksi ini. Nurlan menjelaskan bahwa bukan hanya unjuk kemampuan tempur, atraksi ini juga melibatkan berbagai unsur maritim nasional, dari kapal patroli hingga kapal nelayan, yang beriringan seolah memberi pesan bahwa pertahanan laut adalah kerja bersama seluruh bangsa. Atraksi dimulai dari pemandangan laut kejauhan. Siluet-siluet kapal perang bergerak serentak membentuk formasi, memecah lautan, dan menembus gelombang samudra. Seraya menggetarkan semua lawan dan musuh yang menghadang. Suasana semakin menegangkan ketika divisi anti kapal selam memperlihatkan senjata bawah air, sementara kapal cepat bermanuver lincah di permukaan laut, menurunkan pasukan komando pasukan Katak, Kopaska, ke titik rawan. Di tengah rangkaian atraksi tersebut, ditampilkan pula simulasi pertempuran laut. Musabakah Qiraatul Qutub, MKK, Internasional 2025 yang digelar di Pesantren Az-Adiyah, Kabupaten Wajo, resmi dibuka oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kamis 2 Oktober. Tahun ini, MKK mencatat sejarah baru karena untuk pertama kalinya diselenggarakan di level internasional dengan melibatkan partisipasi dari 10 negara Asia Tenggara. Negara-negara yang turut serta adalah Myanmar, Timor Leste, Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Selain peserta utama, sejumlah negara lain juga mengirimkan delegasi sebagai peninjau, observer. Di antaranya Kazakhstan, Mesir, Myanmar, dan Kuwait dengan total 20 orang utusan. Dengan demikian, MKK 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang diplomasi budaya dan keagamaan antar bangsa. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amin Suitno, menyebut 3 hal penting yang membedakan MKK kali ini dengan edisi sebelumnya. Pertama, pelaksanaan MKK untuk pertama kali melibatkan peserta internasional. Kedua, seluruh mekanisme berbasis digital, mulai dari seleksi, input nilai, hingga penyediaan teks kitab. Dari dalam negeri, MKK nasional diikuti ratusan santri yang terbagi ke dalam 34 kafilah dari 34 provinsi di Indonesia. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau API, bersama Ketua Forum Kota Sehat, FKS, Makassar, Melinda Aksa, menerima langsung kunjungan tim verifikasi Kota Sehat tingkat nasional di Baruga Angi Mamiri, Kamis 2 Oktober. Kunjungan tim yang dipimpin Ketua Validasi, Andi Anugera, menjadi momen penting dalam perjalanan Makassar memperkuat standar kota sehat, bersih, dan layak huni. Dalam sambutannya, API menegaskan bahwa program Kota Sehat tidak boleh dipahami sebatas pencarian penghargaan atau seremoni belaka. API menekankan bahwa Makassar harus menjadi representasi kota besar yang sejajar dengan Jakarta, Surabaya, atau Medan. Ia menyebut, program Kota Sehat tidak hanya bicara soal visi kota, tetapi juga menyangkut kesadaran, budaya hidup sehat, serta akses layanan publik yang adil dan merata. Melalui program Kota Sehat 2025, Pemkot Makassar bersama masyarakat dan elemen lintas sektor bergerak dalam 9 tatanan utama mulai dari kesehatan, pendidikan, penataan lingkungan, pasar sehat, perlindungan sosial, hingga kesiapsiagaan bencana. Semua ini diintegrasikan lewat Makassar Apps for All, aplikasi digital yang menghubungkan warga dengan layanan kesehatan, pengaduan publik, hingga partisipasi masyarakat. Soal pernyataan Ketua Tim Validasi, Andi Anugera,
menilai Makassar harus dipandang berbeda dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Sebagai kota metropolitan dan pintu gerbang Indonesia Timur, standar penilaian kota sehat di Makassar harus setara dengan kota-kota besar di Indonesia. Pada hari itu bukan mahasiswa. Komandan Kodim 1408 Makassar, Letnan Kolonel Infantri Franky Susanto, menegaskan pentingnya generasi muda menjaga idealisme, nasionalisme, dan semangat bela negara di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Pernyataan ini disampaikannya dalam dialog organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus. Komitmen ini dibahas dalam forum dialog terbuka bertajuk Kota dan Kemanusiaan, Mewujudkan Demokrasi Berbasis HAM, yang digelar di Tribun Karbosi, Rabu 1 Oktober malam. Franky menekankan bahwa saat ini Indonesia menghadapi era perang hibrida, hybrid war, di mana ancaman terhadap negara tidak lagi berbentuk konvensional. Berbagai lini kehidupan, mulai dari media sosial, ekonomi, agama, hingga isu suku, ras, dan sejarah, dapat dimanfaatkan untuk melemahkan persatuan bangsa. Ia menekankan bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi penguat nasionalisme. Indonesia bukan meraih kemerdekaan sebagai hadiah, tetapi melalui perjuangan rakyat dengan darah dan pengorbanan. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa adalah harga mati. Selain itu, Dandim 1408 Makassar menjelaskan konsep perang semesta yang diterapkan TNI, di mana rakyat menjadi kekuatan utama dalam menjaga kedaulatan. TNI lahir dari rahim rakyat dan selalu berdiri bersama rakyat, siap mempertahankan bangsa dari berbagai ancaman.